Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe, dan share videonya jika kalian suka. Kali ini ada kabar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Ya, kabar ini adalah kabar ditetapkannya Hasto Kristianto menjadi tersangka oleh KPK. Benarkah itu? Ya benar, KPK sudah mengadakan konferensi pers mengenai hal ini. Kita lihat dulu video konferensi persnya yuk. Udah dengar ya? Ya baik, terima kasih untuk Mas Tessa, rekan-rekan wartawan, jurnalis, koresponden semua dari beberapa media yang hari ini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat. Kesempatan sore ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang pengembangan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Saya yakin semua rekan-rekan sudah tahu karena lama. Sebelumnya disampaikan bahwa tanggal 8 Januari 2020 KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Harun Masiku, kemudian Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani. 3 dari 4 ini sudah dilakukan proses dan sekarang sementara sedang menjalani. Kemudian pada saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan Saudara HK bersama-sama dengan Saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya yang memperoleh suara dari Saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal, ini adalah Saudari Rizky Aprilia. Ya, karena aturan seperti itu saat itu, namun ada upaya-upaya dari Saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, Saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, Saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, Saudara HK secara paralel mengupayakan agar Saudari Rizky mau mengundurkan diri
untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh saudara HK dan meminta saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara K bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, kemudian saudara Saiful Bahri, dan saudara DTI, melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui Tio. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atas perbuatan saudara DTI tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 154 Dik 00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI
bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain perbuatan tersebut di atas, Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian rekan-rekan media semua yang dapat kami jelaskan pada sore hari ini. Saya didampingi dengan Direktur Penyidikan, Pak Asep. Dari video di atas sudah jelas bahwa disebutkan HK yang menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan, siapa lagi kalau bukan Hasto Kristianto? Waduh Pak Hasto, kok beneran jadi tersangka ya? Tapi bukan karena ditersangkakan Pak Jokowi kan? Menjadi tersangkanya karena itu memang kesalahanmu sendiri kan? Kenapa kemarin-kemarin bilang kalau Hasto akan ditersangkakan oleh Pak Jokowi? Lah memangnya KPK ketika menetapkan seorang menjadi tersangka tanpa bukti? Tanpa alasan? Asal menetapkan saja, kok malah seakan-akan KPK jadi nggak ada gunanya ya? Emang agak aneh dalam minggu-minggu ini, saya kok jarang sekali melihat Hasto di media-media ya. Apa dia lagi menunggu keputusan ini? Atau lagi merancang rencana baru? Atau lagi ketar-ketir akan ditetapkan menjadi tersangka? Lagi dan lagi dalam minggu-minggu ini, yang terlihat adalah Deddy Sitorus dan orang-orang baru yang saya sendiri belum kenal siapa mereka. Hehe.
Dalam video itu disebutkan bahwa KPK mendapatkan bukti mengenai penyuapan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto dan Harun Masiku dengan dalih bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap adalah milik Hasto. Sebegitunyakah perjuangan PDIP untuk mendapatkan seorang DPR? Hingga mau melakukan apapun demi terlaksananya keinginan mereka? Karena kalau melihat video di atas, KPK benar-benar rinci banget, bahkan detailnya minta amplop, hahaha. Lalu apakah kasus ini ada kaitannya dengan rencana Kongres PDIP yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Emangnya KPK ngurusi itu? Gak banget pastinya dong, kan bukti-bukti sudah dirasa cukup dan kuat. KPK akan mengumumkan pastinya. Dan bukan berarti KPK mengundur-undur dan memperlama kasus ini dong, karena pencarian bukti-bukti gak semudah mencari kecoa yang ngumpet di mie ayam yang di mangkok hehe. Dan sudah jelas KPK menerangkan bahwa KPK tidak ada masukan mengenai Kongres dan lain-lainnya. Jadi jelas ini murni karena bukti-buktinya memang sudah kuat dan sangat jelas. Makanya KPK berani diumumkan. Nggak ada urusan dengan Kongres atau urusan PDIP. Tapi alasan yang pasti buktinya sudah cukup dan kuat. Lalu apa respon Megawati? Megawati pernah bilang akan datangi KPK. Ya datangi saja Bu, kita juga pengen lihat respon KPK. Ketika Ibu datang ke sana, apakah KPK masih mau diintervensi atau dilobi? Apa tidak? Hehe. Saya yakin KPK akan tetap menahan Hasto. Nah, saya nggak tahu berapa lama Hasto akan ditahan dan apa hukuman yang akan didapatkan olehnya. Dengan melihat kasus ini, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sangat banyak sekali, diantaranya adalah ditetapkannya Hasto menjadi tersangka juga berhubungan dengan apa yang dibilang oleh Presiden ketika di Mesir, bahwa jika tidak mau mengembalikan, ia akan diproses hukum. Hehe. Hal ini akan menjadi warning bagi para koruptor pastinya. Kalau para koruptor tidak gentar, ya siap-siap saja untuk diciduk pastinya. Kemungkinan yang lain adalah Harun Masiku adalah kunci untuk kasus-kasus besar di PDIP. Karena sebegitu menggebu-gebunya Hasto memperjuangkan Harun Masiku agar bisa dilantik dan Harun Masiku adalah seorang pengacara. Dan juga Marwarar sempat membuat statement bagi siapapun yang bisa menemukan Harun Masiku akan diberi hadiah besar. Padahal kasus suapnya gak begitu banyak. Ya kemungkinan ini sangatlah mungkin terjadi. Terus kemungkinan Bu Mega akan mendatangi KPK. Ya sangat mungkin dong. Tapi kemungkinan KPK bisa diintervensi ini yang masih banyak pertanyaan. Kalau melihat pendirian ketua KPK sih kayaknya gak bakalan bisa diintervensi. Kemungkinan lain setelah beberapa barang disita, mungkin Harun Masiku akan segera ditemukan. Kok bisa? Ya ini juga kemungkinan yang besar terjadinya. 3 kemungkinan ini yang tingkat kebenarannya mungkin besar. Sehingga saya mengatakannya. Dengan ditetapkannya Hasto menjadi tersangka, PDIP semakin pusing dong pastinya. Masalah baliho kemarin yang digembor-gemborkan. Sekarang sekjennya menjadi tersangka. Belum lagi mungkin akan ada kasus baru lagi setelah ini. Karena bisa jadi kasus ini bisa membuka kasus-kasus lain nantinya. Kasus ini sebagai pancingan untuk mengungkap kasus yang lebih besar lagi ke depannya. Semoga saja begitu, tidak berhenti sampai di sini saja. Dan saya harap KPK bisa selalu begini sampai kapanpun. Ungkap kasus-kasus korupsi, khususnya korupsi-korupsi besar. Walaupun memang masih ada pertanyaan mengenai kasus-kasus korupsi besar yang sebelumnya yang belum pada selesai mau diapakan. Hehe. Dengan begini, masyarakat menjadi makin cinta kepada KPK dan Pak Prabowo pastinya. Jangan sampai KPK ini menangkap koruptor-koruptornya hanya di awal-awal jabatan Pak Prabowo saja. Karena nantinya akan menjadikan masyarakat juga memandang Pak Prabowo menjadi biasa-biasa saja, bahkan kepercayaannya semakin berkurang. Tapi apapun itu, saya bangga kepada KPK yang sekarang. Baru beberapa bulan saja sudah banyak koruptor yang ditangkap. Pertahankan yang seperti ini. Jangan kendor. Masyarakat akan selalu mendukung KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Saya akan menunggu respon dari PDIP setelah ditetapkannya Hasto menjadi tersangka nanti ya. Apakah akan menyerang KPK? Ataukah akan mengintervensi KPK? Ataukah akan menyerahkan Hasto dengan sukarela? Atau apa respon dari PDIP ya kira-kira? Oke, segini saja dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya jika kalian suka. Dan jika ada komentar apapun dari kalian, kirimkan saja komentar kalian ya. Terima kasih.